Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Apa kabar teman-teman hari ini, pagi ini? Semoga sehat selalu, semangat selalu, dan dapat profit besar di bulan ini sampai akhir tahun. Oke, kemarin ISG koreksi ya, 0,9%. Kita langsung aja. Jadi hari ini saya cuman buat satu video saham-saham yang mungkin masih ada potensi untuk lanjut naik ya. Jadi saham-saham yang sudah cukup tinggi, yang sudah naiknya sudah berhari-hari, udah nggak saya buat analisanya lagi. Saya akan carikan saham-saham yang masih di bawah atau baru-baru naik. Jadi mungkin ini bisa membantu teman-teman mau pilih saham yang mana. Jadi saya kasih aja beberapa saham, mudah-mudahan ini membantu. Jadi dipantau aja, disimak aja video ini sampai habis. Kita langsung ya ke saham yang pertama, kita lihat ISG dulu ya. ISG kemarin koreksi ya 0,98% ya. Ini mudah-mudahan dia nggak tembus area 7011-nya ya. Kalau misalkan dia turun ke 7011 ya berarti biasanya suka pada panic selling, tapi mudah-mudahan sih selama nggak tembus dari 6962 sih harusnya masih oke. Jadi mudah-mudahan hari ini sih hijau walaupun hijau tipis ya, mudah-mudahan. Jadi kita pantau aja. Sorry. Oke, kita langsung aja ya, kita cepat aja. Yang pertama adalah Harum. Nah, Harum kemarin 4% yang naik. Nah, ini juga boleh diperhatikan kalau Harum berhasil breakout top box atau resistance 1700 ya. Kalau breakout, teman-teman bisa ambil posisi, atau kalau mau ambil posisi di atas harga 1665 juga boleh ya untuk spec buy. Nah, misalkan untuk spec buy teman-teman ambil harga di atas 1665 boleh. Harapannya breakout 1700-nya, targetnya adalah di 1815 dulu untuk saat ini. Nah, selanjutnya adalah ADMR. Nah, ADMR juga kemarin menguat 3% ya, tapi belum sempat menyentuh 1925 atau top box 1925. Nah, mudah-mudahan ini masih bisa lanjut lagi ya. Nah, kalau misalkan tembus top box 1925, targetnya adalah di 2010 dulu. Nah, ini juga kalau teman-teman mau spec buy atau mau ambil harga di atas 1855 juga boleh. Harapannya breakout 1925-nya. Tapi jangan buru-buru ya. Dilihat dulu pergerakannya, kira-kira kalau hijau masuk. Tapi kalau misalkan dia koreksi dulu, tunggu apakah dia tembus MA10-nya atau enggak. Atau kalau mau tunggu di MA10 adalah di harga sekitar 1830-nya. Selanjutnya adalah KF. Ya, ini buat yang berani aja karena ini KF udah ditutup arah ya. Tapi kalau misalnya ternyata dia lanjut naik, kalau misalnya teman-teman berani silakan ya. Ini juga udah saya informasikan di grup waktu dia mulai bergerak naik. Mudah-mudahan teman-teman juga ada yang pegang ya, yang ada di grup channel, mudah-mudahan. Nah, masih ada kemungkinan lanjut, tapi juga ada kemungkinan besar dia koreksi. Jadi jangan buru-buru, dilihat aja pergerakannya ya. Kalau masih ada potensi sebetulnya kalau misalkan saham ini arah masih bisa ada ya mungkin 1-2 hari, tapi nggak menutup kemungkinan dia juga akan koreksi dulu. Jadi untuk KF dipantau juga boleh. Selanjutnya adalah Vico. Nah, Vico ini juga kalau misalkan lanjut ya, kemarin dia menguat 15%. Nah, kalau misalkan dia bisa tembus high-nya hari ini atau di atas 262, targetnya jangan jauh-jauh di 302 dulu aja, atau satu tick di bawah, satu atau dua tick di bawah 302. Begitu juga Hope. Hope kemarin ditutup arah nggak arah ya, 31,3%. Nah, ini juga masih ada kemungkinan dia lanjut ya, mengingat kalau Hope kalau udah jalan biasanya suka terus. Tapi kalau misalkan dia koreksinya tipis-tipis juga ini boleh untuk spec buy, silahkan aja kalau teman-teman berani. Kalau untuk posisi seperti ini ya, soalnya kemarin ini berhasil breakout dan cukup kuat kenaikannya. Masih boleh diperhatikan, masih ada potensi sih kenaikannya ini, paling nggak ke harga 75 ya. Kalau misalkan dia bisa ke 75 ini masih oke banget nih. Jadi Hope juga boleh dimasukkan ke dalam watchlist untuk hari ini. Selanjutnya adalah BES. BES ini sempat tembus top box di 140 ya. Sempat mencapai harga tertinggi di 142, tapi dia nggak bisa bertahan atau close di atas 140, minimal di 141. Tapi masih oke untuk diperhatikan kalau misalkan dia ternyata
hari ini lanjut. Nah, kalau hari ini lanjut targetnya jangan jauh-jauh dulu ya, di 148 aja untuk base. Selanjutnya adalah BSDE. Nah, BSDE ini sudah sideways cukup lama ya. Ini cukup lumayan. Coba kita lihat dia sudah sekitar hampir 1 bulan ya. Nah, ini boleh diperhatikan kalau BSDE berhasil breakout 940. Nah, kalau berhasil breakout targetnya 965 dulu. Kalau kuat langsung naik lagi ya ke 1005. Ini juga boleh ya untuk BSDE diperhatikan pergerakannya. Selain itu ASRI juga begitu ya. ASRI juga masih boleh diperhatikan ini pergerakannya. Untuk top boxnya atau resisten pada saat ini adalah di 176. Kalau dia bisa tembus 176 ini mudah-mudahan bisa jalan cukup kuat. Targetnya adalah di 183 dan 189. Berikutnya adalah NISP. NISP juga menguat 1,3%. Nah, ini kalau dia bisa breakout 765, targetnya adalah di 810 dulu ya. Ini boleh juga dimasukkan ke dalam watchlistnya teman-teman. Selanjutnya ABA. ABA sudah sempat tembus resisten 186 tapi dia close persis di harga resist. Nah, ini kalau ABA hari ini lanjut, targetnya juga nggak jauh-jauh dulu di 196 dulu ya kalau misalkan ABA lanjut naik. Tapi kalau misalkan ternyata tembus 196 bisa kuat ke 214, ini sangat bagus, jadi dipantau aja untuk ABA. Selain ABA biasanya suka ditemani sama MARI. Nah, ini MARI juga boleh kalau teman-teman perhatikan kalau misalkan dia MARI kemarin udah tembus atau breakout ya, close di atas 128. Nah, ini boleh diperhatikan kalau misalkan dilanjut lagi tembus 141, targetnya adalah di 160. Jadi ini juga agak panjang, bisa hold kalau misalkan dia sudah tembus 141. Selanjutnya adalah CAC. CAC juga boleh diperhatikan hari ini ya, kalau misalkan tiba-tiba dia menguat lagi ya. Paling enggak targetnya 248 atau 264, atau kalau misalkan 276 dia kuat juga bisa, karena CAC kalau udah jalan juga cukup kencang. Selanjutnya adalah KRAS. KRAS juga boleh diperhatikan kalau berhasil breakout 364 ya, targetnya di 376. Nah, ini boleh dipantau pergerakannya untuk KRAS. Nah, ISSP juga boleh diperhatikan ya. Ini sudah menyempit pergerakannya. Kalau dia berhasil breakout, nah kemarin belum berhasil breakout ya, 276. Perhatikan aja kalau hari ini dia tembus di atas 276. Targetnya adalah 284 dulu. Kalau kuat lagi bisa ke 314. Saham berikutnya adalah HAIS. HAIS juga boleh diperhatikan nih. Top box ada di 248, targetnya 266 ya. Support saat ini adalah di harga 244. Untuk spek buy bisa di atas harga close hari ini ya, di 238, atau kalau mau tunggu koreksi bisa selama dia masih berada di atas harga 232. Selanjutnya adalah satu. Ini satu juga boleh diperhatikan ya. Kalau berhasil breakout, biasanya satu kalau udah breakout suka kencang. Kita lihat kalau berhasil breakout 80, targetnya 87 dan 90 ya untuk saat ini. Selanjutnya adalah Ken. Ken juga kemarin masih breakout top box dan masih bertahan di atas boxnya atau di atas resisten 785, satu tick ya, close di 790. Masih ada potensi kelanjutan. Kalau dia lanjut lagi, boleh ambil posisi di atas harga close hari ini di atas 790. Targetnya adalah 870 dulu ya untuk Ken. Jangan jauh-jauh ya. Selanjutnya adalah BRPT. Nah, BRPT juga boleh dijadikan watchlist ya. Kemarin sudah koreksi ya, akhirnya kembali ke dalam box atau juga sudah tembus resisten 805. Mudah-mudahan bisa tembus 855-nya. Kalau tembus 855, targetnya adalah di 885. Mirip ya, 885, 855. Jangan ketukar. Nah, kemarin MPPA juga naik ya dan berhasil breakout 160, close di harga 162. Nah, ini boleh diperhatikan
Kalau teman-teman mau masuk boleh, kalau misalkan dia kembali menguat lagi ya. Targetnya adalah di 176 dulu atau 174 juga boleh. Ini juga boleh dijadikan watchlist hari ini. Nah, kalau misalkan tembus, next targetnya adalah 193. MPPA biasanya ditemani sama MLPL, ini juga boleh diperhatikan pergerakannya kalau dia lanjut ya. Targetnya 146, 159, tapi kalau misalkan dia koreksi dulu hari ini, pastikan dia nggak tembus 131-nya. Selanjutnya adalah IRA. IRA ini sudah beberapa hari kita pantau ya. Kemarin dia akhirnya tembus target 125, juga sempat tembus target 1245 dan juga tembus target 1325. Masih ada kemungkinan lagi dia lanjut kalau misalkan KF dan teman-teman juga lanjut. Paling enggak IRA targetnya di harga 1380 dan 1430. Ini masih ada potensi. Jadi diperhatikan aja untuk pergerakan IRA hari ini. Selanjutnya adalah CMNT. Nah, CMNT juga udah kita pantau berapa hari ya. Akhirnya hari ini berhasil breakout 915 dan juga berhasil menembus EMA 100-nya. Mudah-mudahan ini trennya bisa buat panjang ya. Paling nggak targetnya ke 1000 dulu. Jangan jauh-jauh, 1000. Kalau misalnya tembus lagi 1100 adalah next targetnya. Ini agak santai ya jalannya ya untuk CMNT, jadi boleh diperhatikan, jadi santai aja, nggak perlu buru-buru. Selanjutnya adalah Toba. Nah, kemarin yang di grup yang sudah saya infokan Toba masih di bawah sebelum breakout 680, mudah-mudahan masih hold. Masih ada kemungkinan lanjut ya, 740 belum ditembus. Kalau misalkan dia lanjut paling nggak ke 770 ya targetnya. Nah, ada sampai 770 TP dulu, tapi terserah teman-teman, kalau mau hold juga boleh, apalagi yang masuk dari sekitar di harga 655 ya, mungkin kalau masih mau hold ini juga boleh. Selanjutnya adalah SRTG. SRTG masih bertahan di atas box ya, atau di atas resisten 2620. Nah, ini juga bagus posisinya. Kalau dia lanjut, next targetnya adalah di 2820. Next adalah SIDO muncul. SIDO muncul atau SIDO juga kemarin breakout 750 ya. Juga breakout target, sebetulnya ada target di harga ini. Ini juga tembus. Berarti SIDO mudah-mudahan bisa lanjut ya. 760-nya juga ada ditembus, close di 765. Mudah-mudahan bisa ke 785, next mudah-mudahan bisa panjang. Jadi ini diperhatikan aja untuk SIDO ya. Mungkin yang sudah masuk dari bawah ini bagus banget, jadi masih bisa hold. Selanjutnya PANI udah sempat colek resistennya ya di 1165 atau 1165. Nah, ini juga boleh diperhatikan kalau lanjut naik, tapi kalau misalkan dia koreksi ya, selama koreksinya masih di atas harga 1020 ya, ini masih kalau koreksinya masih di atas 1020, teman-teman kalau mau masuk boleh ya untuk spek buy. Tapi kalau misalnya ternyata dia tembus 1165, targetnya adalah di 1575 untuk PANI. Saham berikutnya Arko juga sudah sempat tembus 670, tapi ditutup turun lagi ke 645, tapi masih ada potensi karena dia juga ada breakout top boxnya. Mudah-mudahan masih bisa lanjut ya, kita lihat aja pergerakannya. Tapi kalau misalkan dia turun lagi di bawah 630 ya, sebaiknya sudah mesti hati-hati. Selanjutnya adalah WMPP. Nah, WMPP setelah breakout kemarin di hari Jumat koreksi, hari Senin kembali menguat tipis 0,69. Ini boleh diperhatikan lagi ya pergerakannya kalau misalkan dia menguat lagi ya. Apalagi targetnya belum tercapai 155-nya, mudah-mudahan kena atau mudah-mudahan tembus, targetnya adalah di 173. Ini posisinya juga udah mulai bagus lagi. Mudah-mudahan ini bisa kasih profit buat teman-teman. Selanjutnya Agi juga boleh diperhatikan hari ini kalau bisa tembus top box 2160. Kalau tembus targetnya adalah 2290. Selanjutnya adalah Meds kemarin menguat 6,6 ya. Nah, ini top boxnya di 196. Kita lihat apakah ditembus atau enggak. Kalau ditembus targetnya adalah di 220.
Saham berikutnya adalah TPMA. Nah, TPMA sudah breakout 2 resisten 406, 412. Nextnya adalah di 436. Ini juga boleh diperhatikan apalagi teman-teman yang udah masuk dari bawah ya, masih bisa hold. Targetnya 436, mudah-mudahan tercapai, mudah-mudahan profit dari TPMA. Nah, untuk sektor konstruksi, PTPP juga boleh diperhatikan ya. Ini sudah terpantau sideways sekitar 1 minggu lebih. Nah, mudah-mudahan ini dia bisa breakout nih 935. Nah, kalau breakout 935 masih targetnya 1015 dulu ya. Nah, ini memang belum ada pergerakan yang cukup berarti dari sektor konstruksi, tapi mudah-mudahan ini sudah bertanda bagus ya. Kalau misalkan untuk PTPP. Tapi kalau misalkan PTPP naik, yang lainnya juga boleh dicek ya untuk Wika, WSKT, dan lain-lain. Selanjutnya adalah IMJS. IMJS setelah hari Jumat breakout, hari ini koreksi, tapi masih bertahan di atas box 248. Nah ya, ini masih bagus. Mudah-mudahan sih bisa ke 298 ya targetnya. Nah kalau 298 kena, next targetnya adalah 318 untuk IMJS. Next adalah Pacar. Nah, ini Pacar udah kita bahas berkali-kali. Mudah-mudahan Pacar juga bisa breakout 158 ya. Targetnya adalah di 174 dulu untuk Pacar. Ini juga masih boleh dimasukkan ke dalam watchlist teman-teman. Saham berikutnya adalah saham F. Saham F berhasil breakout top box ya kemarin, yaitu di 460. Nah, ini masih ada potensi kelanjutan ya untuk saham F, jadi perhatikan aja kalau dia lanjut, targetnya adalah 482 dan juga 510. Nah, ini saham F biasanya kalau dia jalan suka nggak pakai rem, jadi dipantau aja. Saham ini kurang liquid, jadi alokasi dana mesti diperhatikan ya untuk saham F. Saham berikutnya adalah Bima. Nah, Bima juga posisinya juga boleh diperhatikan lagi. Kalau dia hari ini bergerak lagi, apalagi bisa breakout 220 ya. Kalau breakout 220, targetnya adalah di 248. Mungkin bisa beberapa hari dia naik lanjut ya. Jadi dipantau aja untuk Bima. Saham berikutnya adalah Soci. Nah, Soci juga boleh diperhatikan nih ya beberapa hari ke depan. Kalau misalkan dia masih di area harga itu aja, mudah-mudahan sih bisa naik lagi. Targetnya dia tembus dulu 206, target 214 dan 220 untuk saat ini. Dan saham yang terakhir yang masuk dalam watchlist kita hari ini adalah Temas. Temas juga boleh diperhatikan pergerakannya. Sudah koreksi 4 hari, mudah-mudahan ada pembalikan lagi. Paling nggak targetnya ke 240 dulu, kalau tembus ya ke 2320. Oke, mungkin segitu aja rekomendasi dan watchlist untuk hari ini. Mudah-mudahan membantu teman-teman. Bukan berarti saham yang saya bahas atau saya analisa atau saya rekomendasikan ini semuanya jalan, enggak. Jadi dipantau aja kira-kira mana yang pergerakannya bagus, mana yang menghijau, itu boleh diambil. Tapi kalau misalkan merah, atau yang pasti jangan buru-buru masuk pada saat pagi, takutnya puas dia naik kencang teman-teman masuk malah beberapa menit kemudian diguyur. Jadi tenang aja dulu, lihat pergerakannya. Kalau udah terlalu tinggi jangan dikejar. Jadi yang masih santai boleh dikejar. Jadi seperti itu. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya. Mungkin kalau misalkan nanti sore ada saham yang bagus atau saham-saham yang menarik lagi, saya buatkan videonya. Memang kemarin saya nggak sempat, jadi makanya saya buat video ini pagi-pagi sekali buat teman-teman semua. Mudah-mudahan membantu. Oke, terima kasih sudah menonton. Yang baru lihat channel ini jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share video ini ke teman-teman yang lain. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.